Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Saputra, NIM 250301020174, kelas AK302, program studi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep aset, liabilitas, dan ekuitas dalam menilai posisi keuangan perusahaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 1. Materi pada kali ini dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama pendahuluan, bab kedua aset, bab ketiga liabilitas, dan bab 4 kesimpulan. Bab 1, pendahuluan, posisi keuangan. Posisi keuangan perusahaan adalah gambaran mengenai kekayaan dan kewajiban pada titik waktu tertentu, biasanya akhir tahun atau akhir bulan. Dalam akuntansi, posisi keuangan ini disajikan dalam laporan bernama neraca atau balance sheet. Manfaat mengetahui posisi keuangan adalah neraca adalah potret keuangan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan sumber daya yang dikendalikan perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan klaim atas sumber daya tersebut oleh kreditur. Persamaan dasar akuntansi. Sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, posisi keuangan harus selalu seimbang. Kekayaan yang dimiliki perusahaan tidak muncul begitu saja. Ia didanai baik oleh utang kepada pihak luar atau modal dari pemilik. Rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Pentingnya memahami aset dan liabilitas. Manfaat yang pertama adalah pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu manajer memutuskan apakah perusahaan mampu membeli mesin baru atau aset atau perlu menambah pinjaman atau liabilitas. Kemudian, mengenai likuiditas, dengan melihat kewajiban lancar, kita bisa menilai apakah perusahaan sanggup membayar utang jangka pendeknya tepat waktu. Kemudian, terkait efisiensi operasional, melalui konsep depresiasi, kita belajar bahwa aset fisik akan menyusut nilainya, sehingga perusahaan harus merencanakan penggantian aset agar operasional tidak terganggu. Yang terakhir, relevansi modern. Memahami bahwa di era digital, kekayaan bukan hanya gedung, tetapi aset tak berwujud seperti lisensi dan hak cipta. Sebab selanjutnya, aset. Aset tetap hingga aset tidak berwujud. Aset tetap adalah aset fisik yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi normal, bukan untuk dijual kembali dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristiknya adalah memiliki bentuk fisik, digunakan secara aktif dalam operasi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat. Komponen biaya perolehan aset tetap antara lain tidak hanya harga yang tertulis dalam pembelian, namun juga mencakup harga faktur, biaya pengiriman dan penanganan pajak, biaya instalasi atau pemasangan agar aset siap digunakan, kemudian ada biaya lain yang melekat untuk memperoleh barang. Pengukuran penyusutan atau depresiasi. Karena aset tetap kecuali tanah akan aus atau berkurang fungsinya seiring waktu, nilainya harus dialokasikan sebagai beban melalui depresiasi. Ini penting agar posisi keuangan mencerminkan nilai aset yang sebenarnya atau nilai buku. Metode yang digunakan untuk penyusutan adalah metode garis lurus, yaitu beban penyusutan sama setiap tahunnya. Dan yang kedua adalah metode unit produksi, di mana penyusutan didasarkan seberapa banyak aset tersebut digunakan. Misal, jam mesin. Selanjutnya adalah aset tidak berwujud atau intangible assets. Di era modern, kekayaan perusahaan tidak selalu bisa disentuh. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki fisik. Nilainya berasal dari hak hukum atau keunggulan kompetitif yang diberikan. Syarat pengakuannya adalah dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh perusahaan, dan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan.
Aset tak berwujud, contohnya seperti hak paten, yaitu perlindungan atas penemuan produk, hak cipta, berupa perlindungan karya tulis atau seni, franchise, hak untuk menjual produk atau jasa dengan merek tertentu, dan goodwill, nilai lebih perusahaan seperti reputasi saat terjadi akuisisi. Amortisasi, depresiasi bagi aset tidak berwujud. Sama seperti depresiasi pada aset fisik, aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas seperti lisensi, contohnya 10 tahun, harus didepresi nilainya setiap tahun melalui proses yang disebut amortisasi. Contoh dari amortisasi adalah jika PT XYZ membeli lisensi waralaba senilai 120 juta untuk 10 tahun, maka beban amortisasinya adalah 12 juta per tahun. Bab 3. Liabilitas. Kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kewajiban lancar atau current liabilities. Kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Likuiditas perusahaan sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola kewajiban ini. Kriterianya adalah dibayarkan menggunakan aset lancar atau kas, atau dengan menciptakan kewajiban lancar baru. Yang kedua, jangka waktunya adalah kurang dari 1 tahun, dan manfaatnya adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi janji jangka pendek kepada kreditur dan pemasok. Jenis-jenis kewajiban lancar antara lain yang umum ditemukan adalah utang usaha dan wesel bayar. Utang usaha atau account payable adalah utang yang muncul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Contohnya, membeli barang dagangan senilai 10 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Selanjutnya adalah wesel bayar atau notes payable. Adalah janji tertulis formal untuk membayar sejumlah uang di masa depan. Berbeda dengan utang usaha, wesel bayar biasanya memiliki bunga dan jatuh tempo tertentu. Kemudian, kewajiban terkait karyawan dan pajak. Perusahaan juga memiliki kewajiban kepada pihak selain pemasok, contohnya seperti karyawan dan pemerintah. Kewajiban kepada karyawan termasuk utang gaji dan upah lembur. Pada materi pertemuan ke-15 menjelaskan perhitungan lembur. Contohnya, 1,5 kali hingga 2 kali tarif normal sebagai beban yang harus diakui perusahaan. Kemudian, utang pajak. Utang pajak ini seperti utang PPN atau pajak pertambahan nilai yang dipungut dari pelanggan namun belum disetorkan ke kas negara. Selain itu, ada pendapatan diterima di muka, yaitu uang yang diterima dari pelanggan untuk jasa atau barang yang belum diberikan. Ini dianggap sebagai utang karena perusahaan dalam tanda kutip berutang layanan atau barang tersebut. Utang jangka panjang yang jatuh tempo. Terkadang, bagian dari utang jangka panjang, misal pinjaman bank dalam 5 tahun, harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar jika jatuh temponya tinggal beberapa bulan lagi. Contoh dari kasus tersebut adalah jika PT ABC mempunyai utang 250 juta dan 50 jutanya akan jatuh tempo pada tahun ini, maka nilai dari 50 juta tersebut dipindahkan atau kategorinya ke kewajiban lancar di neraca. Bab 4 atau kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang diberikan adalah dalam posisi keuangan adalah keseimbangan antara kekayaan atau aset dan sumber pendanaan atau liabilitas. Yang kedua adalah aset tetap dan tak berwujud harus dikelola nilai penyusutannya agar mencerminkan nilai yang real. Kemudian, kewajiban lancar harus dipantau ketat agar perusahaan tetap liquid dan sehat. Dan yang terakhir adalah pentingnya mengelola penyusutan aset tetap atau depresiasi dan amortisasi aset tak berwujud agar nilai aset di neraca tetap akurat. Sekian, terima kasih.